Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja guru pendidikan agama Islam Hafidhahumullah, LPTK UIN Sunan Ampel Surabaya. Perkenalkan, nama saya Nail Khair, sarjana pendidikan Islam, mahasiswa PPG PAI dalam jabatan Kemenang 2025 dengan NIM 06230 825949. Hari ini Rabu 8 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di SMP Muhammadiyah 14 Paciran dalam rangka penilaian uji kinerja. Ini KTP saya dan kartu ujian. Demikian perkenalan saya, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadza nabiyil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Anak-anak sekalian yang saya cintai, alhamdulillah dalam kesempatan pagi hari ini kita bisa berjumpa dalam rangka kita melanjutkan pembelajaran kita PAI di kelas 7 SMP Muhammadiyah 14 Paciran. Selanjutnya, sebelum kita memulai acara, Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. kita menyanyikan lagu Indonesia Raya pada Ananda Rata. Kami disilakan. Hadirin dimohon berdiri. Dalam kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tentang materi tadi dengan capaian pembelajaran adalah peserta didik mampu memahami yang pertama, melaksanakan dan menghadirkan sholat serta zikir dalam kehidupan sehari-hari sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta menunjukkan sikap disiplin, khusyuk dan tanggung jawab dalam beribadah. Ini adalah capaian pembelajaran yang akan kita tempuh di pagi hari ini. Kemudian yang kedua
berkaitan dengan alur tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah memahami makna pentingnya sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, menunjukkan tata cara pelaksanaan sholat dan zikir yang benar sesuai dengan tuntutan Nabi. Kemudian yang ketiga, meneladani nilai-nilai sholat zikir pada sikap dan perilaku sehari-hari. Kemudian nilai karakter yang dikuatkan anak sekalian. Yang pertama adalah disiplin. Bagaimana kemudian sholat itu bisa membentuk karakter disiplinan. Kemudian yang kedua adalah tanggung jawab. Bagaimana dengan sholat dan zikir itu menanamkan rasa tanggung jawab pada pribadi Anda. Kemudian yang ketiga adalah ketulusan atau ikhlas melakukan sholat zikir semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah 3 rangkaian dari capaian pembelajaran, alur tujuan pembelajaran dan juga nilai karakter yang dikuatkan. Nah, anak-anak sekalian, kita lanjutkan. Apa yang kita bahas hari ini, yang ketiga adalah menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak sekalian, saya mau tanya sebelumnya, apakah tadi pagi Anda sudah melaksanakan sholat subuh semua? Alhamdulillah. Apakah sholat yang Anda lakukan tadi itu sudah khusyuk atau belum? Insya Allah sudah. Berapa rakaat sholat subuh? 2. Berapa rakaat sholat duhur? 4. Berapa rakaat sholat asar? 4. Berapa rakaat sholat maghrib? 3. Berapa rakaat sholat isya? 4. Dari sholat subuh, duhur, asar, maghrib, isya itulah bagaimana kemudian tanggung jawab, disiplin dan juga ketulusan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada di dalam ayat Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 45. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Coba dibaca Mbak itu suaranya yang keras. Aku dulu dan bismillah. Bagus. Coba yang ini dibaca. Coba yang ketiga Anda ini dibaca. Anak-anak sekalian, di dalam surat Al-Ankabut ayat 45 ini adalah sebagai salah satu orientasi bagaimana orang itu melakukan sholat. Karena salah satu tujuan orang itu melakukan sholat adalah akan mampu menahan dirinya atau mencegah dirinya dari perbuatan keji dan munkar. Sebagaimana kutipan inspirasi intisari di dalam surat Al-Ankabut ayat 45. Akhirnya yang telah kita bahas di pertemuan yang lalu apa? Oh ya, ini Asmaul Husna. Bagus. Di dalam Asmaul Husna itu ada 99. Tapi yang kita bahas tidak semuanya. Yang kita bahas yang pertama adalah Ar-Rahman. Yang kedua adalah Ar-Rahim. Dan yang ketiga adalah As-Salam. Anak-anak sekalian, siapa yang tahu arti dari kata Ar-Rahman katakan? Oh ya, Maha Pengasih. Bagus.
3 Asmaul Husna yang telah kita bahas di minggu yang lalu. Salah satunya adalah contoh di gambar berikut. Ada seorang bapak, seorang kemudian memberikan makanan kepada orang yang membutuhkan. Ini adalah bagian daripada implementasi atau penerapan daripada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala untuk manusianya, kemudian manusia memberikan kepada manusia yang lainnya. Saya pahami anak sekalian? Itulah diantaranya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberi kita nafas, telah memberi kita mata, telah memberi kita kesehatan, maka kita juga harus mempunyai rasa belas kasih kepada orang lain. Termasuk contohnya adalah di gambar berikut. Ini adalah hablum minan nas, antara hubungan manusia dengan manusia. Adalah orientasi daripada Asmaul Husna. Dalam kesempatan hari ini, kalau yang digambar berikut adalah hablum minan nas. Lantas di pembahasan selanjutnya kita ini adalah hablum minallah. Setelah Allah Subhanahu wa taala memberi kita kesehatan mata, kesehatan fisik, jasmani, rohani yang sehat, kalau dengan manusia kita bisa memberi makan, kita bisa memberikan minum, bisa memberikan sedekah, infak dan sebagainya, maka kebaikan kita dalam tanda kutip balas budi kita kepada Allah sebagai ucapan rasa syukur kita kepada Allah, maka kita itu adalah harus melaksanakan apa? Satu, sholat. Yang kedua adalah zikir. Karena anak-anak sekalian, dua amalan ini adalah bagian daripada kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian, siapa yang tahu arti sholat? Angkat tangan. Oh ya. Oh ya, bagus. Kita kasih aplaus untuk semuanya. Yang kedua, siapa yang tahu makna zikir? Angkat tangan. Oh ya. Mengingat Allah melalui ucapan dan hati. Oke, bagus. Kita kasih aplaus untuk semuanya. Nah, ada salah satu dalil dari Al-Quran yang menyatakan bahwa kita ini harus senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tahu ayatnya? Anak-anak sekalian, anak-anak. Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fadkuruni antum washkuruni wala takfurun. Ingatlah kepadaku, niscaya aku ingat kepadamu. Surat Al-Baqarah ayat 152. Kita kasih aplaus dulu. Itu anak sekalian adalah sebuah ayat yang mengingatkan kepada kita untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah pun semakin ingat kepada kita. Dan perlu dipahami bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan sholat kita, tidak membutuhkan zikir kita, akan tetapi kita lah yang membutuhkan sholat itu dan membutuhkan zikir itu. Karena apa? Dengan dua ayat ini diantaranya, maka hati kita itu menjadi tenang. Ada ayat Al-Quran yang menyatakan ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, hati kita itu akan menjadi tenang. Jadi kami anak sekalian, ini saya akan membagi tugas di kasus berkaitan dengan sholat dan juga zikir. Karena ini sudah terbagi dengan 3 kelompok. Nah, bisa dibuka di Google-nya atau di Chrome-nya, atau dibuka di browser-nya. Kelompok satu ini adalah jelaskan nanti dampak orang yang sholat itu apa. Nah, bisa dikerjakan secara kelompok ini kelompok satu. Kelompok dua, dampak orang yang lalai melaksanakan sholat itu apa. Dan kemudian kelompok tiga,
ini bisa didiskusikan berkelompok. Nanti setelah selesai nanti bisa maju ke depan satu-satu untuk melakukan presentasi dan menyampaikan materinya. Bisa dikerjakan. Oke, mulai dari sekarang saya beri waktu 10 menit dari sekarang. Ya, anak-anak sekalian, alhamdulillah telah kami beri waktu untuk menyelesaikan studi kasus atau diskusi kelompok yang ini berkaitan dengan PBL, problem based learning. Dan sekarang adalah tugasnya mempresentasikan. Silakan untuk yang kelompok pertama bisa maju seluruhnya ke depan sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dampak sosial dari kebiasaan. Apa pengaruh nama sadar terhadap di seseorang? Dampak sosial dari kebiasaan sholat berjamaah adalah: 1. Mempererat hubungan persaudaraan antara sesama muslim. Sholat berjamaah mempertemukan banyak orang dan menunjukkan rasa kebersamaan. Dampak kedua, menumbuhkan semangat persatuan dan kebersamaan dalam masyarakat. Jamaah nanti dapat hubungan dan saling menghormati. Dampak sekian dari kami dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dilanjutkan kelompok kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dampak orang yang lalai melakukan salah. 1. Menurunnya kepedulian terhadap sesama. Karena orang yang lalai sholat cenderung egois dan hanya memikirkan diri sendiri. 2. Mudah terjadi pertengkaran dan permusuhan karena hilangnya ketenangan hati dan nilai kasih sayang antar manusia. 3. Rusaknya anak dan moral masyarakat, melainkan jelas berarti mengabaikan kendalian diri dan berbuat. 4. Menurutnya rasa persatuan dan kebersamaan umat tidak sholat berjamaah membuat hubungan sosial antar muslim menjadi renggang. 5. Hilangnya nilai kejujuran dan tanggung jawab sosial. Orang yang lalai sholat cenderung kurang disiplin dan abai. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya kelompok 3 bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa akibat bagi hati seseorang yang jarang berpikir kepada Allah? 1. Hatinya menjadi gelisah dan tidak tenang karena jauh dari mengingat Allah yang menenangkan jiwa. 2. Hatinya menjadi berat dan terpuruk dari kebenaran. Salah dari dirinya membuat hati sulit. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang Anda sampaikan tadi, baik dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, tentang kalau orang itu sholat akan bagaimana? Kalau orang itu tidak sholat akan bagaimana? Dampak yang tidak sholat dan tidak zikir bagaimana? Saya akan lihatkan video tentang orang yang sholat dan orang yang ingat kepada Allah dan orang yang tidak ingat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa simak.
Jawaban bagus. Karena dengan berwudu, kemudian sholat, kemudian perbuatan yang baik itu bisa meredakan amarah. Tapi siapa yang tidak sholat, maka kemudian bisa Anda sampaikan tadi yang ada saya sampaikan. Maka kemudian di sini ada kondisi siswa yang rajin sholat dan yang zikir, maka kemudian mungkin bisa seperti yang digambar yang pertama. Dia akan sholat dengan khusyuk, dengan tenang. Karena apa? Karena yang di hadapan dia
ketika dia sholat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau orang itu kemudian dia lalai sholatnya, selalu tidak melaksanakan zikir, maka akan seperti yang kedua, dia akan mengejar apa itu? Uang. Dia akan mengejar uang atau akan mengejar dunia, tidak tahu kalau yang dia dapatnya sudah ada lubang kuburan atau lubang kematian. Itulah ketika orang itu melaksanakan sholat, maka dia itu akan tahu keadaannya, tahu dirinya bahwa dirinya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia menganggap hidupnya bukan di dunia tapi di akhirat. Tapi orang yang lupa dengan sholat, dengan lupa dengan ibadah dan juga dengan zikir, maka dia akan mengejar apapun yang dikejarnya, baik itu uang, baik itu jabatan, baik itu apapun yang berkaitan dengan dunia. Tidak tahunya bahwa yang dikejar itu suatu saat akan hilang dari dia, dan yang mendekati sama dia adalah kematian. Hikmah daripada sholat benar yang saya Anda sampaikan tadi, anak-anak sekalian, maka yang pertama adalah menenangkan hati. Yang kedua adalah melatih disiplin. Kenapa? Karena dengan sholat itu hati kita akan tenang. Kemudian melatih disiplin, yaitu tepat waktu untuk melaksanakan sholat. Kemudian yang ketiga adalah mencegah perbuatan dosa. Orang yang melakukan sholat, maka dia akan takut untuk melakukan dosa. Maka Anda bisa dilihat di gambar yang pertama, itu ada semacam kolom, kemudian dicentang, itu adalah dengan jadwal untuk berbadian atau jadwal aktivitas kita sehari-hari. Orang yang istiqomah dan orang yang fokus dalam sholatnya dan tepat waktu dalam sholatnya, maka insya Allah dia akan tenang dan dia akan bisa membuat plan sholatnya dan kita. Tapi yang kedua, orang yang tidak sholat, maka Anda bisa lihat seperti sumpah, rukun, seperti mau pecah dan sebagainya. Termasuk yang pikir menggunakan diri pada Allah, menunjukkan rasa syukur, sabar, menangkan jiwanya. Nanti sekalian adalah yang Anda tulis tadi. Maka apa akibat utama iman seseorang yang melaksanakan sholat dan zikir? Jawabannya seperti yang Anda diskusikan tadi. Maka yang pertama adalah imannya akan menjadi kuat dan mantap. Karena apa? Karena dengan sholat dan zikir memperkuat hubungannya antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, orang yang melakukan sholat dan zikir, maka hatinya akan menjadi tenang dan damai. Dan yang ketiga, akan tumbuh rasa takut dan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dapat menjadi pribadi yang sabar, jujur, dan berakhlak yang baik. Dan yang terakhir, yang kelima, selalu mendapatkan bimbingan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, anak sekalian, ketika orang itu kemudian kok lalai, tidak melakukan sholat, tidak melakukan zikir, maka dampaknya bagi dirinya adalah imannya akan menjadi lemah, akan mudah goyah. Kemudian yang kedua, jauh dari Allah dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, hatinya akan menjadi keras, akan sulit mendapatkan nasihat dari orang lain atau dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekalipun nasihat itu adalah baik bagi dirinya. Dan yang ketiga adalah mudah terjerumus dalam dosa dan maksiat. Orang yang lalai dengan sholatnya, orang yang lalai dengan zikirnya, maka akan mudah terjerumus dengan dosa dan maksiat. Yang kelima adalah terancam kehilangan arah hidup dan kebinasaan di akhirat. Itu adalah dampak daripada orang yang meninggalkan sholat. Selain yang sholat itu, ada yang tahu anak sekalian, sholat itu adalah dari takbiratul ihram, diawali takbiratul ihram dan diakhiri dengan oke. Siapa yang tahu zikir anak sekalian, teman-teman? Oh ya, zikir yang pertama adalah subhanallah. Yang kedua, katakan yang bisa alhamdulillah, bagus. Yang ketiga adalah wa la ilaha illallah. Yang keempat adalah Allahu Akbar. Jawaban bagus, kita kasih semua. Selanjutnya, zikir adalah subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar.
ini adalah lafaz zikir. Siapa yang tahu arti subhanallah katakan? Segala puji bagi Allah. Benar apa salah? Yang bisa katakan yang bisa Maha suci Allah. Benar apa salah? Nah, kita kasih aplaus dulu. Yang kedua, siapa yang tahu arti walhamdulillah? Angkat tangan. Walhamdulillah ya. Segala puji bagi Allah. Kita kasih aplaus dulu. Zikir yang ketiga, la ilaha illallah. Artinya apa? Tidak ada Tuhan selain Allah. Bagus, kita kasih aplaus dulu. Dan yang keempat adalah Allahu Akbar. Siapa yang tahu artinya? Oke. Allah Maha Besar. Kita kasih aplaus dulu. Dari empat zikir ini, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar, ini supaya diterapkan, Anda terapkan. Siapa yang sudah melakukan setiap kali selesai sholat membaca zikirnya kanan? Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, bagus. Nah, jadi setiap kali sholat kita dianjurkan, disunahkan untuk melakukan zikir. Paham ya? Nah, dalam kesempatan hari ini yang terakhir saya akan membagikan tentang LKPD. LKPD lembaga kerja peserta didik. Saya harap untuk dikerjakan di masing-masing saya dari waktu 10 menit dari sekarang. Kita mendekati ini, dan yang terakhir adalah refleksi diri. Ada beberapa pertanyaan di sini adalah bagaimana kalian itu atau bagaimana kita itu menjaga sholat dan zikir di rumah. Nah, ini harus Anda refleksikan. Kira-kira bagaimana yang harus saya lakukan untuk menjaga sholat saya biar bisa istiqomah, tidak kemudian saya lalai dan tidak saya lupa dengan sholat, atau paling tidak adalah menunda sholat. Ini Anda harus refleksikan semua sama-sama, dan Anda harus terapkan sama-sama baik di rumah maupun di mana. Kemudian yang kedua, apa perubahan yang ingin kalian lakukan mulai hari ini? Jadi pasca sholat dengan zikir itu, dengan mengingat Allah, kira-kira Anda harus mulai berpikir, kira-kira saya ini harus berubah bagaimana? Berubah tambah baik kah, atau berubah menjadi kurang baik? Ini harus menjadi refleksi bagi Anda semua. Kemudian yang selanjutnya adalah pesan moral. Sholat dan zikir itu bukan rutinitas, jadi bukan sebuah kebiasaan. Tapi sholat dan zikir itu adalah untuk menuju ketenangan dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah tidak membutuhkan sholat kita, tidak membutuhkan zikir kita, akan tetapi kita yang kemudian membutuhkan sholat dan membutuhkan zikir kita. Jadi kami yang saya. Oke. Dan yang terakhir, penutup dan tugas di rumah. Nomor 1 dan 2 tadi, bagaimana cara Anda menjaga sholat. Kemudian yang kedua, perubahan yang Anda lakukan itu Anda kerjakan di rumah. Kemudian nanti Anda tentukan kira-kira yang Anda lakukan bagaimana, langkahnya untuk menjaga sholat Anda bagaimana. Kemudian bagaimana untuk merubah diri Anda itu. Jadi lebih kelasnya untuk melakukan doa. Subhanallahumma wa bihamdika
warahmatullahi wabarakatuh.